Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, larangan gulu dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gulu artinya melampaui batas. Dikatakan gola yaklu guluwa jika ia melampaui batas dalam ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taklu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari gulu dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap gulu dalam beragama, baik kepada orang solih atau dianggap wali, maupun gulu kepada kuburan wali, hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Sedangkan itra artinya melampaui batas dalam memuji serta berbohong karenanya, dan yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan utusan Allah, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawasul dengan beliau, atau tawasul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau, sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini adalah syirik, dan yang dimaksud itra dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berlebih-lebihan dalam mujinya, padahal beliau telah melarang hal tersebut melalui sabda beliau, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karenanya, sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Abdullah bin Ash-Shikir radhiyallahu an berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami berkata kepada beliau, engkau adalah syahid kami. Spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syahid kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, katakanlah sesuai dengan apa yang biasa kalian katakan, atau seperti sebagian ucapan kalian, dan janganlah sampai kalian tersesat oleh syaitan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai syahid kami dan putra syahid kami. Maka seketika itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa kalian ucapkan, jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan, seperti engkau adalah syahidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami.
Padahal sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjungnya. Juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka agar menyifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba, yang di dalamnya tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah SWT berikan dan Allah ridai. Tetapi banyak sekali manusia yang melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya, serta meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh dimintai kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kasidah Nuniyah berkata, Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Bagi hamba pun ada hak, dan ia adalah dua hak yang berbeda. Jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu hak tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Allahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.